Saya juga mau bersaksi Bu, tadinya ya karena stres, akhirnya saya mengalami sakit lambung. Dan saya harus minum obat lambung itu secara rutin bahkan sudah hampir 7 tahun. Waduh. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini kami boleh berjumpa di Mesbah Doa. Biarlah anugerah Tuhan senantiasa atas hidup kami, berbicara bagi kami, sampaikan isi hatimu bagi kami siap mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Hari ini saya sudah berada di Cepu, ya, karena ada KKR di kota Cepu, ya. Puji Tuhan saudara, biarlah kita semua tetap ada dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan senantiasa. Baik, ya, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Ya, biarlah iman kita terus bertambah di dalam Tuhan dan terus dibangun di dalam Tuhan. Selamat pagi Ibu Debbie, shalom Ibu. Ya, saya dari kota Cirebon. Saya mau bersaksi, saya mengikuti channel Ibu mulai dari bulan Maret tahun 2021. Saya mengucap syukur ya, firman yang Ibu bawakan selama ini itu banyak mengubahkan kehidupan saya. Amin, amin ya. Firman Tuhan memang berkuasa mengubahkan. Saya mengalami depresi dan stres setelah saya ditinggal suami. Ya, dan puji Tuhan di tengah-tengah masa ya saya merasa sendiri, disitulah saya mendapatkan channel Ibu. Ya, pada bulan Februari tahun 2021. Saya mengucap syukur lewat setiap firman Tuhan yang Ibu sampaikan di channel Ibu. Saya mendapat kekuatan yang baru. Bahkan kesehatan ya terus Tuhan anugerahkan dan berikan kepada saya ya, dan selama saya mendengarkan Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur, saya bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Saya juga mau bersaksi Bu, tadinya ya karena stres, akhirnya saya mengalami sakit lambung. Dan saya harus minum obat lambung itu secara rutin bahkan sudah hampir 7 tahun. Waduh, ya saudara, minum obat lambung 7 tahun. Tapi puji Tuhan ya, setelah saya mengikuti channel Ibu dan mendengarkan setiap khotbah serta firman Tuhan yang Ibu sampaikan, ya Tuhan menyembuhkan saya. Sekarang saya sudah tidak minum obat lambung lagi. Ya, saya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan saya. Ya, dan Tuhan Yesus memberi saya menjadi kuat. Ya, saya bersyukur Ibu. Saya sudah menemukan channel Ibu lewat keponakan saya yang mengirimkan channel Ibu kepada saya. Tuhan Yesus memberkati doa saya. Semoga Ibu, seluruh keluarga, bahkan semua tim Mesbah Doa Mesbah Syukur diberi kesehatan dan kekuatan dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Iya, puji Tuhan saudara, lewat keponakan yang terus membagikan ya Mesbah Doa Mesbah Syukur, akhirnya ya seorang ibu boleh mengalami kekuatan bahkan kesembuhan. Inilah saudara ya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersaksi, untuk tidak memberitakan Injil. Mungkin saudara berkata saudara tidak bisa ya bicara dengan pandai untuk firman Tuhan. Tapi dengan saudara membagikan ya Mesbah Doa Mesbah Syukur, bahkan channel saya, banyak orang akan diubahkan dan dipulihkan. Sehingga kita lihat di sini saudara ya, bahwa 7 tahun terikat dengan obat lambung. Tapi setelah mengikuti Mesbah Doa Mesbah Syukur, ya Tuhan sembuhkan, Tuhan lepaskan, dan bahkan memperoleh hidup yang sehat, hidup yang baru, bahkan semakin banyak sukacita dan mengalami kesembuhan.
Ya, itulah yang Tuhan mau dari hidup kita, saudara, agar hidup kita ini boleh senantiasa berpegang kepada Tuhan, bahkan kita juga boleh mengalami kesembuhan. Ya, terus percaya pada firman Tuhan, sebab tidak ada perkara yang mustahil ya bagi Tuhan, saudara. Ketika kita mau sungguh-sungguh percaya dan mengimani ya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Baik, saudara, sekarang kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan sampai di Esra ya. Esra pasal yang keempat. Bagaimana akhirnya pembangunan ya bait Allah, saudara, dilanjutkan ya, dan pembangunan bait Allah dilakukan kembali sehingga orang Israel boleh dapat kembali beribadah kepada Tuhan. Sehingga peletakan batu pertama ya dilakukan setelah mereka kembali dari Babel, dan mereka disuruh oleh Raja Persia membangun kembali rumah Tuhan. Ya, dan firman Tuhan berkata akhirnya mereka bersuka cita semuanya bahu-membahu memberi uang persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan, dan terdengarlah bunyi nyanyian ya, puji-pujian sorak-sorai yang begitu besar. Namun para orang-orang tua ya dan para imam Lewi, mereka juga menangis dengan suara yang begitu besar karena terharu, dan tidak lagi bisa dibedakan mana suara nyanyian, mana suara tangisan ya. Kita lanjut sekarang Esra pasal yang keempat. Pembangunan Yerusalem terhambat oleh perlawanan. Ayat yang pertama. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel, maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lagi pula ya, kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur yang memindahkan kami kemari. Ya, ketika mereka sedang membangun kembali rumah Tuhan, saudara, dikatakan di sana, ya tiba-tiba datang sekelompok orang, ya. Mereka orang-orang yang, ya, maka orang-orang ketika lawan orang-orang Yehuda dan Benyamin mendengar, jadi itu para lawan mereka yang tinggal di situ, dan mereka mendengar bahwa orang Yehuda Yerusalem membangun kembali bait suci. Mereka datang berkata, ya izinkan kami juga ikut membangun ya, karena kami pun beribadah kepada Allah Israel. Musuh-musuh Yehuda dan Benyamin itu adalah orang-orang yang dahulu direlokasi ke kerajaan utara ketika Asyur menaklukkan Israel. Ya, jadi dalam usaha untuk menginfiltrasi dan mengacaukan ya proyek, orang-orang ini menawarkan diri untuk membantu proyek pembangunan kembali rumah Tuhan. Mereka ingin mengawasi apa yang orang Yahudi lakukan. Ya, mereka berharap bisa mencegah Yerusalem untuk menjadi kuat lagi. Akan tetapi orang-orang Yahudi melihat siasat mereka, ya, dan kemitraan dengan orang-orang yang tidak percaya ini akan membuat umat Allah itu akhirnya berkompromi, ya, dengan iman mereka. Ketika musuh-musuh Yehuda ya melihat bahwa mereka ini mencoba kembali membangun rumah Tuhan itu, mereka ingin mencegah, saudara, sehingga menyamar, pura-pura datang menjadi orang yang sehati mau membangun rumah Tuhan ya. Mereka juga berkata, kami ini juga menyembah kepada Allah Israel. Padahal mereka itu datang dengan niat jahat. Ayat 3, tetapi Zerubabel, Yesua dan para kaum keluarga orang Israel ya yang lain berkata kepada mereka, bukanlah urusan kita bersama sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami, karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel
seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, raja negeri Persia. Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Bahkan selama zaman Kores, raja negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, raja negeri Persia, mereka menyogok para penasehat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Artinya apa saudara di sini? Ya, kalau kita melihat secara rohani, ketika kita ingin memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, ingin kembali membangun reruntuhan, kita ingin kembali hidup kudus, kita ingin kembali hidup dalam pertobatan, kita ingin kembali hidup dalam kebenaran, pasti akan ada orang-orang yang sirik, akan ada tantangan, akan ada hambatan untuk kita ini melakukan atau memulihkan kembali hidup kita untuk dekat dengan Tuhan. Seperti halnya ketika Yehuda dan Yerusalem ingin membangun kembali bait Allah, musuh-musuhnya tidak senang. Sehingga mereka itu mencoba menawarkan diri, orang-orang percaya itu bahkan puji Tuhan, orang-orang Yehuda dan Yerusalem bisa mengantisipasi adanya perlawanan ketika mereka melakukan pekerjaan Allah. Mereka berkata, tidak ada hubungannya kamu dengan kami. Kami yang akan membangun ini karena Allah memerintahkan kepada kami. Jadi kita melihat di sini saudara, orang-orang yang tidak percaya dan kekuatan rohani yang jahat selalu bekerja untuk menentang Tuhan dan umatnya. Waktu kita ini mau hidup sungguh-sungguh dan mau hidup kembali membangun hubungan kita dengan Tuhan, maka iblis itu akan berusaha melemahkan, iblis akan berusaha mengintimidasi, bahkan menuduh kita dengan hal-hal yang tidak baik saudara, untuk kita meninggalkan kembali niat kita bersama-sama dengan Allah. Dikatakan di sana akhirnya penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut untuk membangun. Ternyata berhasil saudara Bahkan selama zaman Kores, raja negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, mereka itu menyogok para penasehat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan semua rancangan-rancangan mereka untuk kembali membangun rumah Tuhan. Ayat 6, pada zaman pemerintahan Ahasiweros, pada permulaan pemerintahannya mereka menulis surat tuduhan terhadap orang-orang yang telah menetap di Yerusalem, di Yehuda dan di Yerusalem. Dan pada zaman Artahasta ditulislah surat oleh Bislam, Bislam, Mitredat dan Tabel serta rekan-rekannya yang lain kepada Artasasta, raja negeri Persia. Naskah surat itu ditulis dalam bahasa Aram dengan terjemahannya dalam bahasa Aram juga saudara Ayat yang ke-8, Rehum bupati dan Simsai panitera telah menulis surat terhadap Yerusalem kepada Raja Artasasta yang isinya sebagai berikut. Pada waktu itu ditulislah surat oleh Rehum bupati dan Simsai panitera serta rekan-rekan mereka yang lain, para hakim dan punggawa dan pegawai-pegawai orang Persia, orang-orang dari Erek, dari Babel, serta orang-orang dari Susan, yaitu orang-orang Elam, dan bangsa-bangsa lain yang oleh Asnapar yang agung dan yang mulia dipindahkan dan disuruh menetap di kota Samaria dan di daerah yang lain sebelah barat sungai Efrat. Inilah salinan surat yang dikirim mereka kepadanya ke hadapan Raja Artasasta dari hamba-hamba tuanku, orang-orang di daerah sebelah barat sungai Efrat. Maka kiranya raja maklum bahwa orang-orang Yahudi yang berangkat dari tuanku kembali ke tempat kami telah tiba di Yerusalem. Mereka sedang membangun kembali kota yang durhaka dan jahat itu. Mereka menyelesaikan pembangunan tembok-tembok dan memperbaiki dasarnya.
Kiranya raja maklum bahwa jikalau kota itu sudah dibangun dan tembok-temboknya sudah selesai, orang tidak lagi membayar pajak, upeti atau bea, sehingga kota itu akhirnya mendatangkan kerugian kepada raja. Sekarang oleh karena kami mempunyai hubungan dengan raja dan tidak patut bagi kami melihat raja kena celaka, maka oleh sebab itu kami menyuruh orang memberitahukan hal itu kepada raja, supaya diadakan penyelidikan dalam kitab riwayat nenek moyang tuanku. Di dalam kitab riwayat itu tuanku akan mendapati dan mengetahui bahwa kota itu kota durhaka yang selalu mendatangkan kerugian kepada raja-raja dan daerah-daerah, dan bahwa orang selalu mengadakan pemberontakan di dalamnya sejak zaman dahulu. Itulah sebabnya maka kota itu dibinasakan. Kami memberitahukan kepada raja bahwa jikalau kota itu sudah dibangun kembali dan tembok-temboknya sudah selesai, maka bagi tuanku kelak tidak ada lagi milik di daerah sebelah barat sungai Efrat. Saudara, kita lihat para musuh-musuh ini berusaha untuk membujuk raja agar melarang pembangunan rumah Tuhan itu. Mereka berusaha menulis surat dan berkata bahwa lihat orang Israel ingin kembali membangun kekuatan dan kota itu kota yang durhaka, tembok-temboknya mulai berdiri. Padahal itu yang dibangun rumah Allah, bait suci, saudara. Memang ketika kita mau membangun rumah Tuhan, ada saja pasti tantangan. Terutama ketika kita ini mau membangun hubungan kita dengan Tuhan sebagai bait Allah yang hidup itu dalam hidup kita. Pasti tantangan akan kita dapatkan. Setiap orang yang ingin dekat dengan Tuhan, yang ingin memulihkan kembali kehidupan rohaninya dengan Tuhan, pasti akan mendapat tantangan, hambatan. Tetapi jangan takut, saudara. Akhirnya pembangunan rumah Tuhan itu terbengkalai karena para musuh-musuh ini membuat surat dan mereka bilang kalau kota itu sampai berdiri kembali maka mereka akan menjadi kuat, mereka akan memberontak terhadap Raja Persia dan tidak ada lagi upeti. Karena pada waktu itu Israel jatuh ke dalam tangan Raja Persia, saudara Lalu saudara dikatakan sejak zaman dulu kota itu menjadi kota durhaka. Ayat 17 berkata, maka raja mengirim surat jawaban ini kepada Rehum Bupati dan Samsai Panitria dan rekan-rekan mereka yang lain dan tinggal di Samaria dan di daerah yang lain seberang sungai Efrat. Salam. Maka sekarang surat yang kamu kirim kepada kami telah dibacakan kepadaku dengan jelas. Lalu atas perintahku telah diadakan penyelidikan dan didapati bahwa kota itu sejak zaman dahulu selalu bangkit melawan raja-raja dan bahwa penduduknya selalu mendurhaka dan memberontak. Ayat 20, lagi pula dahulu ada raja-raja yang berkuasa atas Yerusalem yang memerintah seluruh daerah seberang sungai Efrat, dan kepada mereka dibayarkanlah pajak, upeti dan bea. Oleh sebab itu keluarkanlah perintah untuk menghentikan orang-orang itu supaya kota itu jangan dibangun kembali sebelum aku mengeluarkan perintah. Dan ingatlah baik-baik supaya jangan kamu perbuat suatu kelalaian dalam perkara ini. Apakah gunanya kerusakan yang menjadi kerugian raja-raja itu bertambah besar? Maka setelah salinan surat Raja Artasasta dibacakan kepada Rehum dan Simsai Panitera serta rekan-rekan mereka, berangkatlah mereka dengan segera ke Yerusalem mendapatkan orang-orang Yahudi, dan dengan kekerasan mereka, saudara, dikatakan mereka memaksa orang-orang itu menghentikan pekerjaan itu. Pada waktu itu berhentilah pekerjaan itu membangun rumah Allah yang di Yerusalem dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius, Raja negeri Persia. Jadi benar-benar terhenti, saudara. Ketika pada akhirnya memang iblis itu selalu untuk ingin mengacaukan kehidupan orang percaya yang ingin kembali membangun bait Allah atau kehidupan yang rohani. Karena itu dari sini kita melihat, saudara, bahwa memang iblis tidak suka melihat kita ini dekat dengan Tuhan, melihat kita ini kembali beribadah kepada Tuhan dengan dibangunnya bait Allah itu kembali. Maka iblis tahu mereka akan kembali beribadah kepada Allah. Dan itu artinya kalau mereka beribadah kembali kepada Allah,
Ya, mereka akan menjadi kuat dan Tuhan juga akan terus menyertai. Ya, ingat ketika kita ini mau mendekat dengan Tuhan, ada iblis, setan yang tidak mau, saudara. Makanya pasti tantangan, persoalan itu akan kita hadapi. Ya, karena itu tetaplah kuat, tetaplah percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, orang-orang yang percaya padanya dan berserah kepadanya. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Engkau Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk kami terus berusaha dalam hidup ini membangun kembali bait Allah yang runtuh, membangun kembali hubungan kami dengan Tuhan, agar hidup kami boleh senantiasa terus ada di dalam Engkau dan kami boleh kembali membangun hubungan kami dengan Tuhan yang rusak. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu, mereka dalam pergumulan yang berat, dalam tekanan hidup yang berat, Tuhan Engkau turut bekerja menjadi jawaban. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil. Yang berbeban berat Engkau beri kelegaan, yang terlilit hutang piutang, masalah keuangan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang ingin menjual aset, Tuhan juga pertemukan dengan yang terbaik. Bahkan Engkau juga memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan, Tuhan beri yang terbaik. Yang ingin punya anak, berikan Tuhan benih ilahi yang dari Tuhan supaya mereka boleh memiliki anak keturunan ilahi. Segala roh kemandulan kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Allah Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Berkati juga Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada, bawa Indonesia menjadi negara yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya di tangan Tuhan Indonesia akan tetap terjaga. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah terjadi bagi setiap anak-anak-Mu yang berharap padamu. Terima kasih Bapa. Di hari-hari yang terakhir biar iman kami semakin teguh, biar iman kami semakin kokoh di dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hatimu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai sekarang bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.